Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewayaka Natalia Pratiwi dengan Ekonim 021. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang berjudul My Itinerary. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasbi dan Ibu Rozalina Amran selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan beralih ke topik pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, di mana kita akan berbicara mengenai hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya bisnis ini. Di zaman sekarang, seperti yang kita ketahui, bahwa traveling merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bahkan menjadi sebuah gaya hidup, terutama di era new normal seperti sekarang. Survei mengatakan bahwa warga negara Indonesia cenderung lebih suka melakukan traveling domestik seperti daerah Bali, Labuan Bajo, Jakarta, Bandung, Bogor, atau Raja Ampat. Namun terkadang kita merasa bosan nih kalau misalnya hanya pergi kayak ke tempat itu aja, karena kita merasa kalau misalnya ke tempat itu ya kita tahu karena kita sering ke sana. Tapi terkadang nih kita pengen mengeksplor hal baru, tapi kita takut akan misalnya tempat tersebut tidak sesuai ekspektasi, atau kita tidak tahu informasi-informasi apa tentang tempat tersebut atau daerah tersebut, atau kita tidak tahu akses apa yang harus kita lalui untuk sampai di tempat tersebut. Maka orang hanya pergi ke tempat-tempat yang seperti tadi saya sebutkan saja begitu. Jarang sekali orang yang mengeksplor kecuali memang mereka seorang traveler sejati gitu yang bisa explore kemana aja gitu kan. Tapi untuk sebagian besar orang kan mereka hanya pergi ke tempat-tempat yang memang mereka sering kunjungi karena hanya itu yang mereka tahu informasinya. Terkadang ketika kita terlalu asik menikmati traveling juga kan tanpa sadar kita itu udah menghabiskan budget berlebih. Kadang budgetnya sekian, tapi yang kita habiskan itu lebih atau bisa 3 kali lipat dari budget awal kita. Sehingga kita butuh yang namanya rencana perjalanan. Rencana perjalanan sendiri itu merupakan daftar kegiatan dan estimasi biaya serta waktu yang dibutuhkan selama traveling. Sebelum kita menentukan rencana perjalanan ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara tepat, yaitu lama waktu perjalanan, jarak, biaya, hingga persiapan akomodasi serta transportasi selama perjalanan. Kalau dilihat-lihat, itu bukan hal yang sederhana, tapi penting gitu. Kalau kita skip itu terkadang ya budgetnya berlebih, kadang satu hari kita tadinya mau ke tempat ini, itu, dan segala macamnya, tapi jadi berubah tiba-tiba yang terkadang membuat kayak sebenarnya dalam waktu sekian itu cukup untuk pergi ke sini, tapi jadinya hanya mendapatkan beberapa tempat saja. Nah, dengan ada rencana perjalanan ini kan jadi jauh lebih mudah, jauh lebih enak juga, walaupun mungkin bagi sebagian orang yang tidak terlalu suka diatur, mungkin akan susah. Tapi bagi sebagian orang rencana perjalanan ini adalah hal yang penting gitu dalam traveling. Namun kalau kita lihat tadi kan ada lama waktu perjalanan, jarak, biaya, persiapan akomodasi dan transportasi selama perjalanan itu kan berarti kita harus meresearch satu persatu tempat mana yang akan kita kunjungi, lalu kita research harganya, hotel kita research harganya, tiket pesawat kita research harganya. Kan itu membutuhkan waktu yang lama, yang panjang, dan kadang sebagai sebagian orang nih kayak kan tadinya mau traveling nih kok jadi kayak persiapannya banyak gini nih dan ribet gitu. Jadi terkadang ya ujung-ujungnya pergi ke tempat yang sama gitu kan. Nah, dengan My Itinerary ini, yaitu bisnis yang saya buat, wisatawan ini dengan mudah bisa membuat rencana perjalanan yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Misalnya nih, orangnya itu sukanya bangun siang, kayak jam 10, jam 11. Itu rencana travel mereka tuh bisa dimulai dari jam 10 sampai ya terserah mereka bangun di jam berapa gitu kan. Terus mereka bisa menyesuaikan juga dengan estimasi biaya yang mereka keluarkan. Misalnya awalnya mereka hanya budget 5 juta, ya udah dengan perjalanan 3 hari
2 malam, itu 5 juta itu cukup buat mereka mengeksplor suatu daerah gitu. Nah, kan kalau yang kita tahu rencana perjalanan itu kayak di tempat ini, tempat ini, tempat ini, kita harus research tempat ini. Nah, dengan My Itinerary cukup buka website atau aplikasinya, si wisatawan yang mau berkunjung ke suatu daerah ini bisa membukanya di My Itinerary, membuat wishlist yang mereka mau, terus juga mereka bisa menyesuaikan budgetnya, dan hanya satu aplikasi itu mereka juga tahu, oh daerah ini ada kegiatan ini di bulan ini gitu. Misalnya mereka mau ke Kalimantan Timur nih, terus mereka mau datang sekitaran bulan Juni, Juli, Agustus, terus mereka lihat, oh ada Erau gitu. Erau ini kan merupakan suatu peristiwa kayak festival adat budaya gitu kan, dan apalagi untuk orang mancanegara itu adalah suatu hal yang baru mereka lihat di Indonesia gitu. Nah, mereka pengen datang nih, oh sekitar tanggal segini, oh di tempatnya itu ini. Jadi mereka tahu bahwa ada festival ini, ada kegiatan ini, ada apa segala macam, dan mereka tahu, dan mereka bisa naik Gokar misalnya, bisa naik Gojek dengan harga sekian, dan estimasi dari hotel mereka, estimasi perjalanan dari hotel mereka ke tempat festival ini diketahui seperti itu. Selanjutnya itu kita akan masuk yaitu model-model bisnis. Seperti yang kita tahu, untuk membuat sebuah bisnis kita harus, yang pertama kita lakukan itu menganalisis kekuatan apa yang kita punya, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang bisa kita dapat. Yaitu di sini saya sudah membuat kekuatan apa, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dimiliki oleh perusahaan saya sendiri. Yang pertama itu kekuatan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa customer itu bisa memilih sendiri rencana perjalanannya, dan kita menyediakan seluruh kebutuhan customer, mulai dari ensiklopedia tentang atau informasi tentang suatu tempat, lalu mereka bisa memesan langsung hotel atau kegiatan tersebut di aplikasi tersebut, di website tersebut. Mereka juga bisa membuat wishlist nih, misalnya mereka mau berangkatnya tuh tahun depan, nah mereka bisa membuat wishlistnya tuh mulai dari tahun ini begitu. Selanjutnya tuh ada weakness atau kelemahan. Yang pertama pastinya untuk biaya perawatan aplikasi dan website itu sangatlah mahal, karena ada beberapa komponen-komponen yang hanya diketahui oleh para ahli yang di bidangnya. Selanjutnya itu masih kurangnya tenaga yang ahli di bidangnya. Untuk mencari programming atau desain user interface dan user experience itu sangatlah susah untuk mencari yang sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya masih kurangnya tenaga yang ahli di bidangnya. Selanjutnya itu opportunities atau peluang. Ya, aplikasi ini itu tergolong aplikasi yang mudah untuk digunakan di segala usia, karena siapapun bisa gitu mengakses aplikasi ini dengan mudah gitu kan. Terus pemasaran yang kita lakukan itu sangat menarik bagi pelanggan gitu, kayak banyak banget promo-promo yang ada di Instagram. Jadi kita nggak cuma mengiklankan bisnis ini di Instagram atau sosial media lainnya, tapi hingga ke media cetak dan iklan-iklan di YouTube gitu. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Ancaman terbesar dari sebuah bisnis tentunya itu adalah pesaing yang merusak harga. Karena kita sudah membuat harga sebaik dan seproper mungkin, tapi tetap saja pasti ada pesaing-pesaing yang merusak harga, kayak menjual atau menjual jasa di bawah harga pasar. Itu tuh pasti ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas yang saya gunakan. Yang pertama itu customer segment. Di sini saya sudah di customer segment ini, ya, seperti yang terdapat di analisis SWOT, yaitu bagian peluang, itu kan kita bisa digunakan di segala usia gitu. Terutama rentang usia 18 tahun ke atas, ya, yang udah punya KTP dan segala macamnya lah.
Karena untuk membuat akun itu kan diperlukan nomor induk kependudukan yang berarti udah berusia 18 tahun ke atas gitu, karena takutnya nanti salah pencet atau apa kalau anak-anak gitu kan. Nanti tiba-tiba terpesan tiket pesawat gitu. Selanjutnya itu value proposition, di mana value kita atau value yang kita tawarkan kepada customer itu seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu customer itu bisa merequest, bisa membuat rencana perjalanannya sendiri dan bisa membooking rencana perjalanan tersebut gitu. Dan mereka bisa juga membuat rencana perjalanan untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah, sebelumnya juga saya sudah bilang bahwa aplikasi dan website tersebut ini sangat mudah digunakan di segala kalangan usia gitu kan. Terus selain mereka bisa membuat rencana perjalanan sendiri, bisa melihat rencana perjalanan yang dilakukan orang lain, mereka juga bisa melihat informasi-informasi tentang suatu tempat atau daerah yang rencananya mereka kunjungi. Misal mereka pengen mengunjungi Kapadokia, mereka bisa research gitu. Untuk ke Kapadokia ini dari Indonesia, mereka harus transit di mana, terus nanti turun pesawatnya di mana, harus naik apa ke sananya, dan di sana ada apa, kira-kira apa yang bisa kita lihat di sana, itu tuh mereka bisa tahu gitu. Dan mereka ini bisa membuat misalnya mereka mau pergi tahun depan nih, tapi mereka bisa pesan mulai tahun ini gitu. Itu nilai unggulan atau value proposition yang memang kami tawarkan untuk selanjutnya itu channel. My Itinerary sendiri itu dipasarkan dan dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram official, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga melakukan endorsement kepada influencer-influencer yang memang ada di bidang ini, seperti bidang traveling ini. Selain itu, kita juga memasarkan di media cetak, media elektronik lainnya, kayak misalnya bar-bar iklan yang ada di internet, atau mungkin pasang baliho, pasang apa segala macam, itu yang kita lakukan untuk mempromosikan dan memasarkan My Itinerary. Selanjutnya itu customer relationship. My Itinerary sendiri misalnya kita berhubungan dengan pelanggan, My Itinerary sendiri tuh melalui customer service yang bisa dihubungin di website, atau di aplikasi, atau di sosial media, itu tertera nomor customer service kami, yaitu selain dari customer service itu kita berhubungan dengan pelanggan melalui media sosial, website, aplikasi. Nah, di sosial media, website, dan aplikasi kami itu menerima kritik, saran, serta feedback dari para customer mengenai pelayanan kami. Selanjutnya itu ada sumber penghasilan. Ya, di sini itu sumber penghasilan terbesar itu tentunya berasal dari fee pengguna jasa My Itinerary sendiri, karena setiap kali mereka melakukan transaksi atau yang lainnya, kita mengenakan fee sebagai ya penghasilan kita juga, dan untuk maintenance aplikasi dan website untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan selain dari fee para pengguna jasa My Itinerary, juga ada dari aplikasi yang kita masukkan ke App Store atau Play Store. Itu ketika kita masuk ke sebuah aplikasi atau sesuatu yang bisa di-download di Play Store atau App Store, itu kita mendapatkan bayaran dari orang-orang yang mendownload aplikasi tersebut. Selain itu, kita juga ada membership My Itinerary. Misalnya dengan membership ini nih kita bisa dapat promo lebih gitu. Misalnya yang tadinya promo 25% nih untuk yang bukan member, terus nanti yang member tuh 50% gitu.
Selain hal tersebut, kita dapat penghasilan juga dari mitra kunci atau partnership yang bekerja sama dengan kami begitu. Selanjutnya itu ada aktivitas utama atau key research. Ya, yang selanjutnya itu key research. Nah, dalam bisnis ini itu diutamakan sumber daya manusia yang memiliki bakat dan keahlian di bidang IT, traveling, terus juga desain, terutama desain aplikasi dan website, karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis ini. Selain itu, kita sumber daya utama yang kita punya itu ada kantor yang memang lumayan bagus dan juga cukup untuk seluruh karyawan dan nyaman juga untuk karyawannya bekerja di sana. Selain itu, kita juga ada perawatan atau orang-orang yang memang dikhususkan untuk perawatan aplikasi dan website setiap bulannya gitu. Selanjutnya itu ada key activity. Nah, di key activity ini sendiri, kita itu menjalin hubungan dengan berbagai mitra dan orang-orang yang memang memiliki kegemaran atau kesukaan di bidang ini, yaitu bidang traveling. Serta kita bekerja sama dengan developer dan software developer untuk pembuatan dan perawatan rutin website dari aplikasi ini. Kenapa kita harus bekerja sama dengan developer dan software developer? Itu supaya ada misalnya ketika kita buat aplikasi, kalau misalnya nanti di maintenance oleh orang yang berbeda, takutnya nanti tidak sesuai dengan hal yang awal kita inginkan gitu. Jadi kita memang rutin dengan orang yang sama, dengan software developer dan developer yang sama untuk maintenance aplikasi ini setiap bulannya. Selain itu, kita terus mempromosikan My Itinerary ini di sosial media dan aplikasi-aplikasi, misalnya internet dan media cetak lainnya lah. Selanjutnya itu ada key partner atau mitra utama yang dimana mitra utama kami itu berasal dari perusahaan-perusahaan transportasi, hotel, penginapan, restoran, pusat perbelanjaan, e-wallet, asuransi, bank, dan tempat-tempat wisata seperti kayak Ancol, Dufan, terus bahkan kita kerjasama dengan Disneyland dan sebagainya macamnya. Selain itu, kita bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kegemaran di bidang ini untuk mendapatkan informasi-informasi terkait suatu tempat atau kegiatan yang customer inginkan gitu. Kita bekerja sama juga kayak travel vlogger atau memang travel blogger yang memang mereka sering sekali traveling untuk menunjukkan sesuatu ke halayak publik gitu. Selanjutnya itu ada cost structure atau struktur biaya. Di bagian struktur biaya, cost structure ini merupakan bagian terakhir dari bisnis model Canvas yang di dalamnya terdapat beberapa biaya yang memang digunakan untuk menunjang bisnis, website, dan aplikasi ini. Yang pertama itu ada biaya pembuatan dan pemeliharaan website serta aplikasi. Yang kedua biaya asuransi dan pajak, biaya gaji pegawai dan perawatan gedung, biaya pemasaran dan promosi, biaya CAC, Customer Acquisition and Cost, dan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Baik, kita setelah sampai di pembahasan terakhir yaitu bab 3 penutup, yang dimana saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu My Itinerary merupakan website dan aplikasi di mana customer dapat membuat rencana perjalanannya dengan bantuan teknologi digital. Dan selain membuat rencana, baik, kita telah mendengarkan kesimpulan dari presentasi hari ini.
Sekian presentasi hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini.